Allah. Ahmadu, aku memuji Allah ya Allah. Ahmadu, aku memuji Allah ya, kepada Allah awalan, pertama. Hamdan, dengan pujian. Kathiron, yang banyak. Mutawalian, yang berturut-turut. Mutawalian, yang berturut-turut. Wa in kana, meskipun. Yatadha'alu. Yatadha'alu kalau bahasa Jawa ini cilik atau remeh. Wa in kana, meskipun yatadha'alu, kecil. Duna haqi jalalihi, kurang dari kebenaran keagungan Allah. Kurang dari kebenaran keagungan Allah. Hamdal hamidina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil ba'si wal qiyamah. Teman-teman sekalian, ada yang mesti dikoreksi. Ini dari seseorang yang sedang membaca atau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Katanya dia itu bernama Ki Haji Muharrar ya. Saya belum tahu persis orang mana beliau gitu. Berasal dari Jawa atau mungkin dari mana. Sedang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin di dalam muqaddimah. Dan ternyata sejauh yang saya dengarkan, dari cara membacanya, beliau itu tidak mengontrol ilmu nahwi dengan akurat, juga ilmu sorofnya. Yang saya perhatikan di dalam video tadi, beliau membaca wa in kana yatadha'alu duna haqqi jalalihi hamdal hamidin. Itu yang beliau baca. Sementara sejauh yang saya pahami menurut ilmu nahwi, itu lafaz hamdul hamidin statusnya menjadi ma'mul ya. Dan ma'mulnya itu dari dua amil. Yang pertama amil nasih, yaitu lafaz kana. Yang kedua amilnya itu fi'il mudhari, yaitu lafaz yatadha'alu. Berarti keduanya itu adalah amil yang makmulnya satu, bisa masuk pada ranah tanazu' fil amal. Asal kalam kalau diasalkan begini kurang lebihnya gitu kan. Wa in kana hamdul hamidina yatadha'alu duna haqqi jalali, yang dengan sendirinya itu akan mengarah pada lazimnya makna. Jadi asal kalamnya kan dari muqaddamah, saya memuji kepada Allah gitu. Saya bersyukur kepada Allah atas alternatif nikmat, kurang lebihnya seperti itu, dengan puji atau syukur yang begitu banyak. Sekalipun, nah bisa kan, kendati walaupun bukti puji tersebut yatadha'alu, menyusut. Nah, menyusut, apa yang menyusut? Itu puji hamdul hamidin, pujinya orang-orang yang memuji. Nah, karena dua amil ini memiliki satu makmul, yaitu lafaz hamdul hamidin yang dikata lain tanazu fil amal, maka dilihat karena hamdul hamidin yatadha'alu, kalau dipisahkan ya antara kana dan yatadha'alu, sementara hamdul hamidin hanya sebagai fa'ilnya, sebagai makmulnya, itu akan menimbulkan kerok dan di dalam ketetapan makna. Maka diambillah yatadha'alu dan digiringkan atau disimpan setelah kalimat kana menjadi tanazu fil amal. Itu untuk apa? Untuk menyempurnakan kalam. Jadi kalau ditetapkan dalam makna, sekalipun atau walaupun bukti itu puji, menyusut, mengurang ya, mengurang duna haqqi jalali, mengurangnya itu, menyusutnya itu di bawah hak-haknya atau benarnya keagungan Allah. Jadi kalau kita gambarkan,
Allah memberikan nikmat pada kita 1000%, 1000 poin, 1000%. Sementara kita bersyukurnya atau memujinya kepada Allah memang ada, misalkan ada yang 1000 poin, ada yang 1000, tetapi bobotnya tidak 1000%. Nah itu yang dimaksud in kana yatadu'alu hamdul hamidin duna haqi jalali. Itu. Jadi tidak imbang antara nikmat yang kita terima dengan syukur yang kita panjatkan. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh musannif kurang lebihnya seperti itu. Karena di sini bukan mau menerangkan apa makna daripada kalimat tersebut, maka yang saya koreksi di sini adalah cara membaca menurut ilmu nahwi. Jadi akuratnya Ki Haji Muharrar itu mengontrol lafal ya, yang menurut nahwi itu seperti apa. Nah, analisa saya di sini wa in kana hamdul hamidina yatadha'alu, itu asal kalamnya. Statusnya bagaimana? Karena amil nasih, berarti harus ada yang diropakan, yang ada mansuhnya, yaitu lafaz hamdu sebagai isim kana. Sementara lafaz yatadha'alu adalah khobar kana. Nah, khobar kana dimasukkan, ditetapkan setelah kana. Sementara hamdul hamidin itu yang menjadi isim kana dikebelakangkan. Untuk apa? Untuk mencapai tanazu fil amal. Karena apa? Karena antara kana dan yatadha'alu itu makmulnya sama-sama hamdul hamidin. Makanya direnengkeun ya, disandingkan. Itu jadi merena. Itu karena alasan itulah maka terjadi tarkib kalamnya in kana yatadha'alu duna jalali. Nah, dipisah dengan kalimat duna jalali untuk menentukan tanazu fil amal, bahwa antara kana dan yatadha'alu makmulnya satu, yaitu hamdul hamidin. Jadi kesimpulannya lafaz hamd itu dalnya harus dibaca dhammah tanda rafa. Kalau misalkan aneka ragam pendapat Kufah dan Basrah, baik amalnya kana maupun apa yang saya maksud, baik makmul dari kana atau makmul dari yatadha'alu, dua-duanya sama merofakan lafaz hamd. Jadi macanya wa in kana hamdul hamidin yatadha'alu hamdul hamidin. Itulah kira-kira kalau dizohirkan ya. Bagaimana membuktikan logatnya, lugohnya? Wa in kana lana jan bukti iku yatadha'alu mengurang menyusut opo hamdul hamidina, puji ne wong kang muji kabeh, kurang lebih itu logatnya.